Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 80, halaman 160. Al-A'raf ayat 80. Di ayat 80 ini Allah berfirman waluton. Ini agak sedikit berbeda dengan beberapa ayat sebelumnya, Pak. Jadi kalau kita lihat di umpamanya di ayat 65 itu redaksinya itu wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Kemudian di ayat 82 ini mirip dengan yang tadi, wa ila samuda akhahum solihah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Tapi kalau yang di ayat 80 walutun, dan juga kami utus kepada mereka itu Nabi Lut alaihi salam. Dia ada berbeda sedikit ya redaksinya dengan dua redaksi sebelumnya. Kenapa? Karena kalau Nabi Hud dengan Nabi Soleh itu adalah dua orang nabi yang Allah utus kepada suatu kaum di mana keduanya itu merupakan saudara mereka gitu ya, atau masih seturunan ya dengan mereka kaumnya itu penduduk asli lah, penduduk asli. Nah, adapun Nabi Lut alaihi salam itu bukan penduduk asli ya, melainkan pendatang. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah bahwa Nabi Lut itu kan aslinya orang Irak gitu, yang kemudian berhijrah ke sebuah daerah dekat Baitul Maqdis Palestina ya. Itu kalau ini Sodom ya, daerah Sodom. Nabi Lut itu lengkapnya itu Lut bin Haran bin Azar. Lut bin Haran bin Azar. Ayahnya Nabi Lut itu adik kakak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Kan ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar. Ayahnya Haran juga, ayahnya Nabi Lut itu adalah Azar. Jadi Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu ketika Nabi Lut itu diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah, berhijrah ke suatu daerah. Nah, cuman berbeda kalau Nabi Lut itu dakwahnya di daerah Sodom, sementara Nabi Ibrahim di daerah yang lainnya, terpisah gitu ya.
tapi mereka berasal dari kota yang sama, yaitu Irak gitu. Irak. Jadi waluton, dan juga kami telah mengutus Nabi Lut alaihi salam. Di sini tidak disebutkan akhahum, saudara mereka, nggak disebutkan karena memang secara keturunan berbeda. Id ketika qala berkata, ketika dia berkata li kepada qaumihi, kaumnya, atatuna, ini hamzahnya itu hamzah istifham gitu Pak, hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman melalui sebuah pertanyaan. Tapi pertanyaannya itu pertanyaan negatif ini. Kenapa gitu Pak? Jadi bukan apakah, tapi kenapa? Ta'tuna, arti asalnya ta'tuna itu mendatang apa? Bisa memberikan gitu Pak. Bisa mendatangi gitu. Biasanya di Al-Quran terjemah itu diterjemahkan mengerjakan gitu. Mengapa kalian mengerjakan gitu. Walaupun sebetulnya bisa diterjemahkan secara harfiah gitu ya. Mengapa kalian mendatangi gitu. Al-fahisah, perbuatan keji. Dan perbuatan kejinya itu perbuatan keji yang sangat memalukan. Ma sabakokum, ma tidak ada perbuatan keji tersebut. Sabakokum, sabako itu mendahului Pak, atau sebelumnya, as-sabiqun al-awwalun gitu. Masa bakakum, yang mana tidak ada yang mendahului kalian sebelumnya. Biha, maksudnya biha itu bil fahisah itu, dengan perbuatan keji tersebut, min ahadin, ya, seorang pun, minal alamin, di alam semesta ini. Bahkan banyak mufassir yang mengatakan al-alamin di sini baik bangsa jin ataupun bangsa manusia gitu. Jadi perbuatan liwat ya, perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodomi, itu merupakan perbuatan keji yang jangankan bangsa manusia, bangsa jin pun belum pernah melakukan perbuatan seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan perbuatan keji yang namanya homoseksual. Innakum, sesungguhnya kalian, la sungguh, tak tuna, mendatangi, ar-rijala, laki-laki, syahwatan, dengan penuh syahwat, dibarengi dengan hawa nafsu, min dunin nisa'i, bukan kepada perempuan, atau dengan meninggalkan perempuan. Atau lebih luasnya begini, kaum laki-laki mendatangi sesama lelaki, kaum perempuan mendatangi sesama perempuan gitu. Ada juga yang sama laki-laki suka, sama perempuan suka gitu. Nah, mereka mendatangi sesama jenisnya itu dengan syahwat, itu dengan hawa nafsu. Bal, bahkan antum, kalian itu, kaumun, adalah suatu kaum musrifun, israf itu Pak, yang melampaui batas itu.
yang menerjang pagar Allah. Nah ini kalau kita lihat dalam kisahnya, umpamanya Pak, nanti bisa dibukalah di surat Hud itu Pak. Di surat Hud itu lengkap itu kisah tentang perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam itu. Jadi dikisahkan bahwa suatu hari itu ada beberapa orang tamu itu ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam, yang tiada lain para tamu itu adalah para malaikat gitu, yang menjelma menjadi manusia, menjadi laki-laki. Dan waktu itu mereka memberitahu kepada Nabi Lut bahwa para malaikat itu satu meminta Nabi Lut untuk meninggalkan negeri tersebut ya, karena akan dihancurkan gitu. Kemudian yang kedua bahwa para tamu tersebut atau para malaikat tersebut itu meminta kepada Nabi Lut juga jangan, harus perginya di malam hari dan jangan menoleh ke belakang, katanya gitu. Jadi ketika meninggalkan negeri itu jangan menoleh ke belakang. Nah tetapi kedatangan mereka itu diberitahukan kepada kaum Sodom itu oleh istrinya itu. Al-Quran tidak menyebutkan siapa nama istrinya Nabi Lut itu. Cuman di surat apa tuh, wa mra'atan nuhin wa mra'atan lut kana tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma gitu. Keduanya itu disebut imro'ah itu, tidak disebut zaujah. Dan Bukhari pernah kita bahas ya. Jadi ketika Al-Quran menyebut istri dengan sebutan imro'ah itu bukan zaujah, itu menunjukkan bahwa istrinya itu hanya sebatas hubungan biologis saja, tidak ada hubungan ideologis itu. Waktu itu masih dibolehkan Pak, waktu itu masih dibolehkan menikah dengan orang yang berbeda agama gitu. Belum ada larangan gitu. Kan suka ada hari ini orang yang berpendapat kenapa tidak boleh menikah dengan berbeda agama. Dulu kan Nabi Lut berbeda agama, Nabi Nuh berbeda agama. Ya dulu yang namanya dulu bahkan menikah dengan saudara kandung kan boleh Pak dulu. Putra putrinya Nabi Adam kan menikah dengan saudaranya secara silang gitu. Kembaran Qabil menikah dengan kembaran Habil, cuma itu kan dulu. Jadi syariat sebelumnya yang kemudian dihapus secara bertahap dan berakhir penghapusan itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit demi sedikit dihapus. Nah sekarang karena sudah dihapus, sudah dibatalkan pembolehan menikah dengan orang yang berbeda agama, jadi haram kalau sekarang Pak menikah dengan berbeda agama itu. Nah waktu itu diberitahu tuh oleh istrinya Nabi Lut itu kepada kaumnya bahwa di rumahnya itu ada beberapa orang tamu laki-laki ganteng-ganteng katanya gitu. Maka mereka mendatangi itu rumahnya Nabi Lut dan menggoda para tamu itu. Waktu itu diingatkan oleh Nabi Lut itu, kalian jangan melakukan perbuatan seperti itu. Tolong hormati tamu saya. Kalau kalian mau silahkan nikahi saja nih putri-putri saya itu.
Itu sampai ditawarkan itu Pak oleh Nabi Lut, itu sampai ditawarkan beberapa orang putrinya untuk dinikahi oleh mereka, tetapi mereka tidak mau gitu. Mereka kekeh beteukeun hayang kalalaki gitu. Wama dan tidaklah nih ayat 82. Wama dan tidaklah karena keadaan jawaban qaumihi kaumnya. Jadi jawaban kaumnya itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah illa, nah itu melainkan gitu. Angqalu mereka mengatakan akhrijuhum, nah itu Pak. Di pada ujungnya nih, karena mereka itu kesal gitu ya dengan larangan yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada mereka supaya mereka jangan menyukai sesama jenis. Akhirnya mereka menjadi marah gitu Pak, menjadi marah. Dan ini terlihat dari perkataan mereka, akhrijuhum, usirlah mereka gitu. Min qaryatikum, dari negeri kalian, dari desa kalian. Innahum, sesungguhnya mereka itu unasun, adalah manusia-manusia yatatahharun, yang sok suci lah untuk bahasa orang, sok agamis atau pura-pura suci. Nah itu kan, jadi jangan heran Pak kalau hari ini gitu ya, seringkali ada orang-orang yang ketika berbuat zalim, berbuat buruk, kemudian diingatkan oleh kita, dinasihati oleh kita, itu malah menyerang balik gitu. Mereka yang berbuat salah, tapi kemudian mereka melemparkan kesalahan itu kepada kita gitu. Mereka yang berbuat salah lalu mereka mengaku dirinya yang benar, kemudian orang lain yang menasehatinya yang salah gitu. Banyak hari ini orang-orang seperti itu. Bahkan minta orang-orang yang baik, yang benar itu untuk keluar dari Indonesia gitu. Sementara mereka yang jelas-jelas salah malah mengaku bahwa mereka lah pemilik Indonesia gitu. Padahal kan perusak Indonesia itu kan begitu. Nah dulu pun di zaman Nabi Lut begitu. Sudah jelas-jelas mereka yang berbuat keji ya, melakukan perbuatan homoseksual. Tapi mereka meminta kepada Nabi Lut dan keluarganya justru yang harus keluar dari kota Sodom itu. Fa'anjaynahu, fa'lalu anjaynahu, an-najah itu menyelamatkan. Lalu kami, nah itu kami kembali kepada Allah, hu-nya domir untuk Nabi Lut itu. Di fa'anjaynahu maksudnya fa'anjayna Lut. Lalu kami, kata Allah, selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan juga keluarganya. Illa, melainkan imro'atahu, melainkan imro'ahnya itu Pak. Jadi enggak menyebut jauzahnya, enggak. Karena kalau disebut jauzah itu adalah istri yang solihah itu Pak, istri yang dunia akhirat dan gitu Pak. Jadi lamun imro'ah mangan saukur pamajikan sakasur, batur sadapur, batur sasumur, eta imro'ah Pak. Lamun jauzah mah batur
sakasur, sasumur, sadapur, saagama, eta jauzan. Kanat yang mana istrinya itu minal gobirin, termasuk orang-orang yang tertinggal. Ada yang menafsirkan termasuk orang-orang yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para malaikat ini yang bertamu kepada Nabi Lut itu sebelumnya dikisahkan itu di ayat yang lain, itu mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang oleh Nabi Ibrahim itu kan saking bahagianya kedatangan tamu waktu itu, dan beliau tidak sadar kalau tamunya itu para malaikat. Datang tuh, kemudian dihormati tamu itu dengan cara disembelihkan seekor domba itu, Pak. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim beres itu memanggang domba tersebut, ketika disuguhkan itu mereka tidak mau gitu. Tidak mau memakan hidangan itu. Kan malaikat mah tidak makan seperti kita, Pak. Teu punya nafsu makan seperti kita. Kan teu punya nafsu malaikat mah. Mun urang pan mun ningali bakar guling domba gitu. Wah, gitu. Nah, waktu itu kan Nabi Ibrahim ketakutan gitu. Takut. Jangan-jangan ini mereka mau berbuat jahat gitu. Kok disuguhi makanan tidak ada yang mau gitu. Nah, lalu melihat Nabi Ibrahim ketakutan itu, pada saat itulah para malaikat itu berkata, satu, sesungguhnya kedatangan kami ke sini untuk memberikan kabar gembira bahwa engkau akan dikaruniai seorang putra. Itu yang namanya Nabi Ishak gitu. Itu. Iya, Nabi Ishak. Kan asalnya istrinya Nabi Ibrahim itu kan dinyatakan mandul, Pak. Siti Sarah itu. Tapi kemudian setelah istri keduanya hijrah, disimpan di Mekah, diberi kabar gembira tuh, bahwa akan dikaruniai seorang anak yang namanya itu Nabi Ishak. Kemudian yang kedua diberikan kabar bahwa mereka para malaikat itu mampir ke sini karena akan menuju kepada kaum Sodom, kaum nabinya Nabi Lut itu. Mereka akan membinasakan kaum Sodom karena melakukan perbuatan keji itu. Di samping mereka pun kan semuanya menyekutukan Allah, Pak. Jadi sama dosa menyekutukan Allah itu sama dengan kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud. Begitu pula dengan kaumnya Nabi Soleh, sama kaum Samud. Itu menyekutukan Allah, tapi ini ada plusnya nih, ada perbuatan homoseksualnya. Nah, ketika mereka hendak pergi, dan Nabi Ibrahim pun tahu bahwa mereka itu bukan manusia melainkan para malaikat. Nabi Ibrahim itu berpesan, wahai para malaikat, di sana itu ada Nabi Lut dan keluarganya. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu mengingatkan mereka jangan dibinasakan. Nah, makanya di ayat 83 ini nih, fa'anjainahu, kemudian kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan juga keluarganya. Itu menunjukkan, Pak, bahwa yang beriman mendengar seruan dakwahnya Nabi Lut itu tidak ada yang lain gitu, Pak, kecuali hanya keluarganya, kecuali hanya anaknya.
putra putrinya, walaupun tidak disebutkan berapa jumlah putra putrinya. Bahkan jangankan tetangganya, jangankan orang lain, istrinya sendiri menolak kan gitu. Istrinya sendiri kan berseberangan. Makanya ada kalimat ini, illa melainkan imro'atahu, istrinya, kanat minal ghabirin, dia termasuk orang-orang yang tertinggal sehingga dibinasakan. Makanya jangan heran hari ini itu kalau ketika berdakwah itu yang menjadi penentangnya bukan hanya orang lain, kadang orang paling dekat dengan kita. Dulu Nabi Muhammad yang menghalangi itu kan para pamannya itu, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan pamannya, bukan orang lain itu. Tetapi ada juga yang mendukung itu, yang pertama biasanya orang dekat juga. Nah, kalau Nabi Lut didukung oleh putra putrinya. Ayat 84, wa amtorna. Jadi pertama diselamatkan dulu Pak Nabi Lut itu. Sama kemarin kan Nabi Saleh sebelum kaumnya dihujani dengan batu diselamatkan dulu. Nabi Hud juga diselamatkan dulu. Nah, salah satu bentuk cara Allah menyelamatkan itu dengan cara berhijrah Pak. Berhijrah. Hampir seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan berhijrah terlebih dahulu ketika Allah hendak membinasakan kaumnya. Cuman mungkin terkesan Pak ketika hijrah itu kalah gitu. Terkesannya begitu. Jadi ketika nih seorang nabi dan rasul hijrahnya skenarionya bisa beda-beda Pak. Bisa hijrahnya karena kemauan sendiri, bisa hijrahnya itu karena diusir. Tapi itu skenario Allah. Nah, terkadang terkesan bahwa pada saat pergi itu kalah. Padahal Allah menginginkan pergi agar Allah itu memisahkan mana orang baik, mana orang zalim, sehingga ketika dibinasakan itu mudah itu. Dulu kan Nabi Muhammad suruh pergi dulu tuh ke Madinah. Kenapa suruh pergi dulu? Agar nanti ketika mau menyerang kota Madinah, kota Mekah, di Mekah itu jelas musuhnya Pak. Orang-orang musyrik semua. Pisahkan dulu mana orang beriman, mana orang musyrik. Dibikin dulu komunitas muslim. Makanya nih orang-orang yang tidak mau berhijrah itu, yang tertinggal di Mekah itu, diminta untuk hijrah ke Madinah gitu. Supaya jelas lah mana kawan mana lawannya. Nah, ini pun Nabi Lut diperintahkan dulu untuk berhijrah meninggalkan kaum Sodom itu. Nah, setelah mereka berhijrah meninggalkan kaum Sodom itu, tapi belum jauh ini Pak, baru beberapa meter aja. Makanya kan dikisahkan jangan menoleh ke belakang, katanya, wahai Lut. Itu kan terjadi di malam hari. Ketika engkau pergi meninggalkan kaum Sodom, engkau jangan menoleh ke belakang. Dan betul-betul ditaati oleh Nabi Lut itu serta putra-putrinya itu. Nah, wa amtorna nih baru yang kedua setelah diselamatkan Nabi Lut dan putra-putrinya. Wa amtorna, dan kami hujani mereka. Wa amtorna, dan kami hujani alaihim. Nah, ini menggunakan alaihim Pak, tidak ilaihim. Itu menunjukkan di situ ada musibah yang sangat besar, dan malapetaka yang sangat besar. Kita sering katakan kalau menggunakan Allah itu negatif, beda dengan menggunakan ilah. Matoron, jadi wa amtorna alaihim matoron. Di Al-Quran itu ketika bicara hujan itu Pak,
Ada yang menggunakan kata al-ma'u itu air hujan. Ada yang menggunakan kata al-gois, air hujan itu. Itu kan doa istisqa itu. Allahumma agisna, gois itu. Ada yang menggunakan mator. Mator itu hujan. Tapi hujannya itu satu bisa juga hujan batu, dan dalam sejarah beberapa kali Allah menurunkan hujan batu itu. Dulu jauh sebelumnya, setelah ini, sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kan pernah juga Allah menurunkan hujan batu ketika pasukan Abroha menyerang Ka'bah, itu kan hujan batu, itu mator namanya Pak. Kemudian di zaman Nabi Lut ketika Allah membinasakan kaum Sodom, Allah pun menurunkan hujan batu, disebutnya mator. Atau bisa juga al-mator itu hujan air Pak, hujan air. Tapi airnya itu bukan membawa nikmat, bukan membawa rahmat, melainkan membawa malapetaka. Itu mator juga. Mungkin dengan hujan itu tumbuhan menjadi mati gitu, atau berbuah tapi malah busuk gitu. Mestinya kan mendatangkan nikmat, tapi kan seringkali itu gara-gara hujan itu buah-buahan itu menjadi busuk gitu teh. Gagal panen ujung-ujungnya teh. Nah itu mator juga itu. Berbeda dengan al-gois, berbeda dengan al-ma'u. Fangdur, dan maka lihatlah kaifa bagaimana karena keadaan akibatul mujrimin, akibat orang-orang yang berbuat dosa. Nah ini meminta kepada kita Pak, meminta kepada kita untuk memperhatikan itu, untuk merenungkan, untuk mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa saat Allah membinasakan kaum Sodom itu. Bahkan kalau dilihat dalam ayat yang lain, bukan hanya dihujani dengan hujan batu, ada dua hukumannya itu. Setelah mereka dihujani dengan hujan batu itu, Allah balikkan mereka gitu, sehingga bagian bawah bumi menjadi di atas dan bagian atasnya menjadi di bawah itu Pak. Nah hari ini perbuatan seperti itu muncul kembali gitu Pak, muncul kembali, bahkan minta disahkan gitu, bahkan minta diperingati sebagai hari libur kan. Tanggal merah itu kan hari ini kan begitu. Nah sebetulnya kan yang menjadi masalah itu Pak, untuk kita sekarang yang menjadi masalah itu, jadi lamun cek bahasa ya namanya pek teh teuing gitu, lamun rek ngalakukan perbuatan keji seperti gitu mah gitu, aya teu sieun ku dosa mah kan gitu tah. Ngantong menta hak hal seperti itu apa ya, dilegalkan gitu Pak. Jangan meminta kepada orang lain untuk mengakui akan perbuatan keji mereka. Kan kayak begini Pak, orang yang mencuri itu banyak, orang yang korupsi dari dulu juga banyak gitu. Tetapi ketika para koruptor minta perbuatan keji mereka itu diakui oleh kita, dibenarkan, dilegalkan, itu kan kehilaanan kan gitu. Tapi lamun mereka korupsi maka teuing didinya lah gitu, ai beuki mah gitu kan gitu. Ngan jangan meminta kita untuk mengakui perbuatan jahat mereka gitu ta. Apalagi meminta kita, memaksa kita untuk membenarkan perbuatan jahat mereka.
Nah mereka kan menuntut hak, Pak. Mereka itu menuntut hak. Ini hak kami, katanya kan gitu. Ini hak kami sebagai manusia, sebagai warga negara, mencintai, menyukai sesama jenis. Tolong diakui, kan gitu. Nah ini yang menjadi masalah itu. Lamun mereka kekeh beteukeun mau melakukan homoseksual, pek teh teuing gitu. Ai teu geuleuh jeung teu sieun ku dosa mah, tapi jangan meminta kita untuk mengakui perbuatan keji mereka, apalagi sampai dilegalkan dalam sebuah undang-undang, kan begitu Pak. Itu yang menjadi persoalan itu. Dadi bageuna di zaman Nabi Lut geus araya jelema nu kitu mah kitu. Kan kekeh beteukeun gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.